Terima kasih Kak Musa. Oke. Shalom teman-teman semuanya, selamat tahun baru. Energinya baru atau habis untuk malam tahun baru? Masih? Gimana? Kasih tos yuk, kasih tos. Timun kasih tos. Kasih tos. Tas ini boleh, tas ini boleh. Ayo depan. Ya, anak muda, tahun baru, semangat baru. Amin. Nah, Om Andre mau sharing sedikit, nggak lama, semoga nggak lama. Lama nggak apa ya, disambung Devon. Katanya Devon siap sharing. Oh banyak. Nah, Om Andre tadi merenungkan kan Josi sakit, jadi Josi demam ke bos. Om Andre makan nemenin Josi di pinggir aja, terus nggak sesuatu, Om Andre mau nangis, doa, duduk, bentar di tangga sambil makan. Om Andre doa, tapi ya itu nggak bisa kendaliin air mata, nangis nggak tahu kenapa. Terus Om Andre cuma doa, Tuhan pimpin hambamu 2024 ini lebih dalam untuk berjalan menerima. Om Andre ingin bagikan setiap tahun kita punya tantangan masing-masing, betul kan? Ada pergumulan dalam keluarga, ada dalam studi, ada dalam cinta. Mungkin ada yang mengalami pergumulan dalam cinta. Ini kita diajak bersama Kak Halpusat untuk join lagi, nanti Kak Musa sama Kak Daniel, Kak Novel. Tanggal 17 kita diajak untuk join acara Valentine. Semangat. Ya. Kalau baik ya kita dengerin. Mungkin kita waktunya untuk semakin intens, semakin sering sama mereka. Mungkin bisa jadi circle ya, suatu saat mungkin di antara mereka ketemu jodohnya mungkin. Amin. Nah, memang betul-betul berharap ketemunya di dalam circle saudara seiman. Om Andre tidak mendorong kamu bertemu secara untung-untungan di luar circle saudara seiman. Di klub malam, di simpang 5, di stasiun, di bis. No. Om Andre menentang itu. Om Andre nggak setuju kalau jodoh bisa ketemu di mana. Jodoh kita anak Tuhan ketemu di dalam circle anak Tuhan. Bukan tempat umum yang kita ketemu sembarang, tapi kita ketemu di dalam wadah yang dimana kita ketemu anak. Nah, kita nggak akan bicara itu, tapi kalian berdoa untuk itu. Kita berdoa, mari doain untuk kalian ketemu pasangan yang tepat yang Tuhan sediakan, nggak menyia-nyiakan waktu, nggak nyiain tenaga, uang, perasaan, nggak perlu tangisan dan broken hearted. Hati yang pecah berkeping-keping. Jadi kesana gitu. Nah, kemarin itu dulu naksir sama salah satu anak hamba Tuhan. Tante Ivana udah tahu ceritanya semuanya. Dan kemarin terlalu takut. Kemudian, ternyata sudah ada yang lain. Ini juga, kemarin tidak setuju. Perkataan sebelum janur melengkung, sebelum ningong atau sebelum pemberkatan masih kita bisa ambil hatinya. No, itu namanya juga nyerobot. Itu bukan anak Tuhan. Maka biarkan mereka kalau dalam relasi ya dia berrelasi. Kalau memang bukan untuk dia bukan untukku, atau dia untuk aku, ya biarkan Tuhan yang menentukan. Kita nggak boleh nyerobot. Umatnya juga nggak sepakat sebelum janur kuning melengkung kita bisa nyerobot. No, itu bukan kita. Nah, kemarin nggak ingin kesana lagi. Kemarin merasakan pergumulan tahun demi tahun, unik berbeda-beda. Nah, kemarin ketika nangis itu atau sebelumnya ya, kemarin sempat scroll di IG itu tentang kalian pernah dengar nggak Amerika dulu pernah diserang oleh pesawat WTC gedung World Trade Center itu, 2 gedung kembar itu
Pernah lihat videonya atau pernah diledakkan dengan menabrakkan pesawat komersil yang dibajak. Pesawat komersil yang dibajak itu dalamnya sepertinya juga ada bom. Kemarin agak lupa itu. Tapi pesawat itu nabrak, kemudian dalam hitungan beberapa saat, lupa nanti beberapa saatnya itu berapa lama, itu gedung itu kolaps. Ada ribuan yang mati teman-teman. Naas dan malang untuk mereka yang ada di dalam gedung dan meninggal. Tapi ada juga cerita-cerita di mana ada orang-orang yang selamat karena tidak masuk ke gedung itu. Karena apa? Karena masalah-masalah sepele. Dan kita perlu bersyukur untuk hal-hal yang sepele mungkin yang mengganggu hidup kita. Karena ada bagian Tuhan di sana, mungkin kamu harus tetap di situ. Ada orang yang numpahin kopinya, bajunya harus ganti. Ada orang yang mobilnya macet, harus berhenti sehingga nggak sampai ke gedung itu. Ada orang yang harus tiba-tiba gantikan tugas temannya kerja, dia masuk untuk gantikan kerja, maka selamat. Dia tidak ke gedung itu. Dia ke gedung itu kan namanya World Trade Center ya. Itu tempat bisnis, tempat banyak orang untuk melakukan ya, dagang ya, mungkin juga nggak tahu perdagangan apa ya. Tapi itu kantoran pusat mereka itu melakukan bisnis, pusat bisnis. Nah, ada orang yang harus gantiin job sehingga dia nggak harus ke gedung itu. Ada banyak lagi. Ternyata gangguan dalam hidup kita itu ditetapkan Tuhan. Kalau kita kayak Petrus bilang, Tuhan aku ini hamba-Mu. Kalau kamu mau mensyukuri apapun yang terjadi, sebenarnya yang jahat, yang kelihatannya buruk, yang tak baik, itu dipakai Tuhan untuk membuat kita tetap di sana supaya kita nggak mengalami yang kurang baik di sana. Atau yang buruk atau yang kurang baik itu sedang terjadi itu untuk memproses hidup kita supaya kita itu digosok. Intan itu nggak akan pernah jadi intan kalau mereka tidak ditemukan, tidak digosok, dan mereka tidak diproses untuk menjadi batu permata. Kamu, kita, Om Andre, periode-periode tertentu, musim-musim tertentu sedang digosok Tuhan. Amin. Kalau kamu relakan dirimu, kalau Om Andre relakan diri Om Andre, kita akan keluar dari gosokan itu, proses itu jadi sesuatu yang baik. Cincin berlian di jari manismu. Kemarin karang tadi. Kita jadi cincin yang bahkan dipakai ratu orang-orang bangsawan, orang-orang yang nobel ya, yang terhormat. Kamu, kita akan dipakai Tuhan berada di hadapan orang-orang terhormat. Suara kita seperti Petrus dan rasul-rasul lain mungkin kita discernment, kita orang sederhana. Tapi suara kita, apa yang kita perkatakan, teladan hidup kita, prinsip hidup kita yang mereka lihat, itu melihat ada Yesus dalam hidup kita. Amin. Nah, mari 2024 kita menatap dengan iman. Tadi Om Andre lihat kita baru sedikit datang, berapa ya? Mantap. Kita coba buka di Lukas 18. Lukas 18 ayat yang ke-5 sampai 43 itu kisah Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus sampai tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, dia bertanya, "Apa itu?" kata orang kepadanya. "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat."
Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Ada hal buruk yang terjadi dalam hidup kita diproses, dan kalau kamu keluar jadi mulia. Kalau orang melihat kita bertahan dalam iman kita bertahan dalam penderitaan yang sedang kita tanggung dalam pergumulan, dan kita berdiri teguh. Orang melihat Yesus, orang seiman. Kita dipakai untuk menguatkan mereka. Kita dipakai untuk menguatkan mereka yang lemah iman. Karena kamu kuat, kamu dipakai untuk menguatkan yang mereka yang sedang lemah iman. Karena kamu generasi yang lebih dahulu, kamu dipakai untuk menjadi teladan yang sebelum kamu. Kalau Om Andre melihat ada sesuatu di atasnya Om Andre kurang pas, Om Andre cuma bilang, Firman kita, aku nggak mau seperti itu. Aku mau awali yang baru. Dan mereka yang melihat aku sekarang di depan, mereka akan melihat teladan yang aku hidupi dalam Kristus. Cukup generasi atas, misalnya generasi orang tua, berhenti di situ. Kita mulai yang baru. Doakan di atas kita, nggak perlu menuntut, biar Tuhan yang berperkara. Ada waktunya Tuhan akan memproses dan menjawab sesuai waktunya Dia, sesuai kerelaan hati setiap orang. Dia nggak apa-apa. Sampai hari ini Om Andre masih berdoa untuk bapaknya Om Andre yang masih memegang keris-keris dan beberapa benda pusaka. Suka. Andre hanya bisa ngomong aja. Waktu yang dahulu Om Andre sempat minta untuk Om Andre bangun, untuk Om Andre musnahkan. Tapi belum boleh. Malah bilang, udah nih, ben tak gue lemek turun. Lemek artinya kelas. Ada orang-orang yang suka spiritual itu katanya benda-benda pusaka itu sebagai alas dasar mereka tidur waktu mereka itu di alam. Kita kan perlu begitu. Ada orang-orang yang merasa begitu. Nah, orang itu cuma bisa berdoa. Karena ini nggak bisa diubah oleh manusia. Pikiran ini yang bisa mengubah. Nah, kita akan dipakai seperti orang buta ini. Nah, kalau pergumulan kita itu pergumulan yang berat, Tuhan tanya, apa yang mau kehendaki? Kamu mau apa? Anda, Esther. Yesus tanya, apa yang kamu kehendaki untuk aku perbuat? Kalau kamu dalam keadaan yang terdesak, bilang, berdoa. Nyatakan dalam permohonan. Dengan ucapan syukur. Dengan Tuhan, ini hambamu, jadilah seperti apa yang kau mau. No reserve, tanpa penghalang, tanpa apapun yang menghalangi Tuhan untuk bisa berucap. Dan kamu akan melihat, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Mungkin bukan hal yang supranatural, bukan hal yang spektakuler, tapi hal-hal yang mungkin sederhana, tapi membuat hidup kita bertambah. Nah, apa itu kalau 1,000 years itu a little closer, ada saatnya. One step closer, satu langkah lebih. Tapi bukan dengan doinya, kita doi surgawi. Kita sedang mengejar Tuhan. Doi nanti menyusul, tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Gak usah khawatir, Tuhan pegang hidup kita. Tuhan pegang hidupmu. Kamu percaya aja, Tuhan aturkan. Dan Tuhan akan atur. Nanti kita buka di Mazmur 37. Nah, minta Tuhan apa yang kamu inginkan dari Tuhan. Dan Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan bekerja. Dan kamu juga melakukan bagian. Kita melakukan bagian kita. Apa bagian kita? Percaya, melakukan firman Dia. Apa yang perlu kita lakukan hari demi hari. Sedikit mulai hal sederhana. Telepon, bangunlah pagi. Kemarin terus berjuang untuk bisa baca firman.
ambil waktu, putar radio, bukan radio ya, sekarang putar YouTube, dengarkan nyembah bareng kan. Sekarang YouTube kita, kamu muji, ikut lagu kamu yang kamu pimpin sendiri. Amanda putar lagunya nyembah bareng pakai lagunya Amanda di YouTube ya kita. Atau pakai karaoke. Nah, Tante Susi berulang, kita bisa pakai apapun menyembah. Nggak perlu gitar, nggak perlu. Kalau kalian belum bisa main gitar, main musik, itu gitar. Nah, minta Tuhan untuk berbuat yang kamu mau dan kamu harus lakukan bagian kamu. Nah, Yesus bilang kemudian, melihatlah kau, imanmu menyelamatkan kamu. Iman itu yang dicari Tuhan. Tuhan bilang, maka Tuhan menjelajah sekeliling bumi dan Dia hendak melimpahkan kekuatannya untuk mereka yang bersungguh-sungguh hati, bukan setengah hati, bukan panas dingin, bukan tomat, apa ya? Dikit-dikit tobat, dikit-dikit kumat. Nah, tapi bersungguh hati, maka kamu akan melihat Tuhan berperkara dalam hidup. Waktunya akan semakin cepat. Waktunya akan dipercepat. Karena ya ini kita nggak tahu ya, akan terjadi perang lagi, bisa jadi. Akan ada penyakit lagi, bisa jadi. Karena persaingan antar negara, antar bangsa, bisa jadi perang dulu sebenarnya memang ya tanda pertanyaan ya. COVID bisa jadi itu perang biologis antar negara adidaya. Persaingan keras, ya, itu yang bisa dipakai, bisa jadi. Nah, penyakit, perang, ini semua sedang terjadi untuk apa? Memurnikan orang Ukraina, memurnikan orang Gaza, memurnikan orang Israel, memurnikan orang Rusia. Untuk apa? Cari Tuhan. Orang Korea, cari Tuhan. Karena segala sesuatu bisa terjadi. Bom bisa meledak di mana-mana. Korea Utara itu nyerang ini ke Korea Selatan. Kalau Korea Selatan nggak menahan diri, sudah perang. Karena Korea Utara menembakkan peluru apa gitu ya ke pulau yang sedikit penghuninya. Tapi itu negara lain. Dan itu sebenarnya sudah bisa memicu perang. Segala sesuatu bisa terjadi. Nah, mari mau ngomong apa tadi? Tuhan akan menyelamatkan kita, akan melakukan apa yang kita mau kalau Dia mendapati iman dalam hidup kita. Kalau kita menaruh percaya pada Dia. Amin. Mari kita menaruh percaya pada Tuhan. Nah, pengemis siapa? Orang buta ini kemudian dia selamat, dipulihkan. Orang-orang melihat perbuatan Tuhan. Hal-hal yang buruk sekali lagi bisa Tuhan izinkan supaya kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan bisa dilimpahkan melalui hidupmu, di dalam hidup kita. Dan kamu akan memuliakan Tuhan. Orang tuamu akan memuliakan Tuhan. Siapa yang melihat dan mengenal kamu ciptaan baru dalam Kristus akan, oh, luar biasa ya, desa ya. Ada circle tertentu yang ketika Om Andre bertobat, kemudian Om Andre tidak boleh masuk circle ini. Om Andre nggak apa-apa. Padahal dua orang namanya grup, masukkan grup, dia masukkan grup. Oh ya, aku mau masukkan grup. Tapi nggak dimasukkan grup. Karena ketika Om Andre di dalam kos itu, Om Andre, kok hidupmu berubah? Iya, aku berubah, hidupku nggak mau sama seperti kemarin. Aku ciptaan baru, dan aku mau hidup sesuai mau Tuhan. Berarti kita bertobat. Iya, aku udah bertobat. Aku udah lahir baru. Aku terima Yesus. Aku lahir baru. Aku hidup baru. Aku nggak mau hidup lama. Oh, hebat. Teman-teman kos. Nah, ini ceritanya teman kos. Tidak dimasukkan Yesus. Dia nggak apa-apa. Sampai hari ini, walaupun mereka sudah bilang nggak masukkan, nggak masuk, nggak apa-apa, nggak masalah juga. Tapi mereka melihat pekerjaan
Tuhan yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup Om Andre hari-hari. Dan Om Andre ingin melihat dan melakukan terus sampai orang sebanyak mungkin melihat yang Tuhan perbuat dalam hidupku. Yang dahulu sampah, sekarang boleh ngajarin anak muda. Sekarang boleh dipakai Tuhan sesuai kapasitas dan kerelaan. Kamu akan dipakai Tuhan sesuai kapasitas kamu dan semakin diperbesar kalau kamu merelakan itu. Kalau kita izinkan Tuhan bekerja sebebas-bebasnya. Om Andre pernah bilang kan, Om Andre tidak pernah menyangka Om Dana terima beasiswa sampai S3. Waktu itu Om Andre membatasi, aku gak mau jutus keluar. Nanti aku apa, nanti gini, nanti gitu. Itu yang menjadi penghalang kita. Kalau itu Tuhan bilang, ayo, Stephen maju. Tuhan bilang, sini datang. Yang lainnya, udah pikir belakang, nggak usah pikir belakang, percaya dengan iman. Karena Tuhan ingin kita melangkah dengan iman, ingin kita keluar mempercayai Dia. Ada video lagi itu tentang perumpamaan orang kaya tidak bisa masuk kerajaan surga seperti susahnya onta masuk lubang jarum. Sebenarnya lubang jarum itu bukan lubang jarum ini ya, bukan lubang jarum jahit, bukan. Tapi di masa dulu itu ada pintu gerbang utama, samping-sampingnya itu ada pintu kecil. Pintu kecil itu bisa untuk orang masuk ke kota itu harus menunduk. Onta pun bisa masuk, tapi mereka bebannya harus ditaruh. Orang kalau masuk ke kota itu dengan tunduk mau menyerang kota itu, maka karena jalannya harus membungkuk, dia mudah diserang. Jadi kota itu memang disetting gerbangnya seperti itu. Tapi juga gerbang utama ditutup, orang masih bisa masuk. Nah kalau untuk menyerang kota, maka dia akan dihentikan, diserang, mudah dilumpuhkan. Nah kalau onta mau masuk, bebannya harus ditanggalkan supaya onta itu bisa masuk lubang di samping gerbang utama. Nah ketika bebannya ditaruh, onta itu masuk polos. Ya kayak orang tak berbaju, nggak bisa dibayangkan. Ontanya polos tanpa celana, masuk bisa. Tapi semuanya ditaruh. Nah kalau kita mau datang sama Tuhan, berkenan sama Tuhan, polos. Datang sama Tuhan, nggak usah bawa yang macam-macam. Ini yang Tuhan. Nggak usah taruh beban pikiran, taruh beban hati. Ini yang Tuhan. Aku nggak mau distract sama apapun. Aku mau Kau. Amin. Kita buka Mazmur 37. Mazmur 37. Bisa bukakan Mazmur 37. Ya. Ayat 23. Kita baca bersama. 3, 2, 1. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Amin. Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita kalau kamu bertujuan untuk berkenan kepada Dia. Kita tadi nyanyi menyenangkanmu, senang. Tuhan tahu dalamnya hati kamu, meskipun kamu gak punya apa-apa untuk dikasih. Tuhan tahu dalamnya hati kamu, meskipun tenaga kamu gak cukup, meskipun kamu gak punya waktu. Orang tuanya Om Andre tahu persis Om Andre ingin berada di dekat mereka. Kalau Om Andre ada waktu, ada uang, ada tenaga, mereka percaya karena Om Andre berusaha setiap Om Andre bisa membuktikan untuk berada di sisi orang. Kalau kamu mau membuktikan dirimu untuk kamu berharga, kamu Tuhan aku mau, Tuhan itu merasa kok kayak orang tua bisa merasakan
cinta kamu, perhatian kamu. Adian, cuci piring. Oh iya Pak, iya Pak. Siap. Simon, cuci baju sendiri. Mau. Siapa? Siapa? Tahu. Orang tua bisa merasakan. Tuhan bisa merasakan getaran hatimu. Bisa merasakan apa yang hendak kamu lakukan. Aku bilang dengan sepenuh hati, tulus. Tuhan, tolong, aku tidak mampu kamu. Ya, Tuhan akan lakukan seperti yang Tuhan lakukan untuk orang buta ini. Apa yang mau kamu perbuat, hai anak? Bilang. Materi udah makan, nangis sedikit, nangis sedikit, banyak juga boleh. Tuhan, lakukan Tuhan apa yang kau mau. Tahun ini aku pengen lebih. Karena kita akan dipercepat naik, karena kita akan dipercepat untuk bisa mengejar. Amin. Dan kamu akan melihat orang-orang di belakang kamu, melihat itu. Kamu jadi cahaya, kamu jadi teladan, kamu jadi batu yang membuat mereka itu bisa melangkah, melompat, supaya mereka bisa melewati kesulitan mereka bisa melangkah dengan iman. Kita akan dipakai. Amin. Tuhan menetapkan hidup kita, menetapkan langkah hidup kita. Izinkan Dia, ketika kamu berkenan, kamu akan dituntun step by step, kamu akan dituntun. Ya, mungkin kamu kadang bimbang, mungkin kamu duduk dulu, mungkin kamu harus diam dulu. No problem. Tapi izinkan Tuhan menuntun kamu. Tuhan juga gak maksa. Dia akan tunggu kamu. Tuhan akan tunggu kita sampai ke Asia. Bayar harga untuk apa? Untuk doa, baca firman misalnya. Bayar harga untuk apa? Untuk belajar melayani. Bayar harga untuk apa? Untuk mengasihi yang gak mengasihi kamu. Bayar harga untuk apa? Untuk membuktikan kesempatan yang orang tuamu kasih. Kamu dibiayai kuliah, sekolah, kamu lakukan yang terbaik. Mereka akan melihat, oh, ada yang lain dalam diri anak, ada Tuhan Yesus. Dan mungkin mereka yang mereka belum sungguh-sungguh sama Tuhan, orang tuamu atau sekitarmu, mungkin kamu akan membuat mereka ada Yesusnya dalam hidup seseorang, dalam diri mereka. Mereka akan datang. Suatu saat mereka akan percaya tanpa kamu korban. Tapi kita tetap perlu bersaksi tentang Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita taruh tangan kita di dada. Tuhan, Engkau yang melihat anak-anak-Mu, Tuhan, Engkau yang mendengar setiap cerita hati setiap kami, Tuhan. Engkau yang tahu setiap pergumulan, Tuhan, seperti orang buta ini menginginkan kesembuhan, dan ketika orang buta ini datang kepadamu, Engkau bertanya. Dan Engkau bertanya kepada kami, apa yang kamu kehendaki untuk aku perbuat. Maka Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami mau katakan, Tuhan, perbuatlah apa yang Kau mau. Perbuatlah apa yang Kau mau dalam hidup kami, dan atur jalan kami. Tetapkan jalan kami supaya kami hidup berkenan dan hidup benar. Hidup kami boleh berpadanan dengan Kristus. Hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Hidup kami boleh menjadi batu lompatan, menjadi batu untuk orang lain, imannya dibangun. Tuhan, ini kami. Pakai kami, tolong kami, sertai kami. Pelihara kami dalam cinta kasih-Mu, Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami, materaikan Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan, di dalam nama Yesus, biar malam hari ini semakin besar hasrat dan cinta kami akan Tuhan. Hidup kami, hati kami semakin rindu menyukakan hati-Mu. Ini kami, Tuhan, sekali lagi. Ini kami, Tuhan, yang tahu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mau pulang dari tempat ini, kami membawa sukacita, kami membawa janji Tuhan, kami membawa iman yang bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih, Tuhan, Tuhan yang mengasihi kami, yang mengorbankan hidupnya untuk kami, yang kami boleh lepas
dari segala kutuk karena salib yang Kau tanggung. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih serta hidup kami di dalam keluarga, serta hidup kami dalam pergaulan kami, di dalam studi kami, di dalam pekerjaan kami. Jadikan kami cahaya, jadikan kami terang, jadikan kami inspirasi, jadikan kami sebagai alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Pak Musa. Oke. Semangat, Demon. Ada Kak Novel? Oh, yang retreat. Gimana? Om, apa? Terima kasih, Om. Ya, siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Amin ya. Oke, ada pengumuman kita akan ada retreat. Retreat umum ya Om. Mau dibagikan langsung atau gimana? Habis. Oh. Habis ya. Nanti yang penting Kanovan menyampaikan ya. Kita akan ada retreat kembali lagi di KSED. Hanya 2 hari 1 malam di tanggal 20 sampai 21. Untuk ya ini sebenarnya ada 2 kloter. Tapi kalau bisa ikut kloter pertama ya. Kita rencana akan berangkat jam 4 sore ya. Di tanggal 20 Januari. Jam 4 sore sudah disediakan transport ya. Tapi bagi yang sudah bekerja tapi pulangnya sore, kita kasih jadwalnya setengah 6 sore. Jadi karena mengajar nanti di sesi 1 di setengah 7 malam kita sudah mulai. Bagi yang belum makan mungkin gak apa-apa langsung ikut aja setengah 7 nanti baru makan. Ikut sesi dulu ya. Oke. Kota Baterai. Ini kan? Kertas biasa aja daftar sekarang ya. Kertas biasa. Iya nggak apa-apa. Semakin cepat semakin baik sih. Jadi kita tahu pesertanya berapa. Iya. Dan ini diutamakan bagi jemaat ya. Nanti kalian bisa mengajak teman-teman yang sudah lama tidak hadir, ya bisa ajak ya. Ada teman-teman Rayu bisa ajak teman-teman yang lain yang sudah lama tidak hadir. Steven mengajak siapa? Diki ya. Ya. Kita acara semalam ya karena memang biasanya paginya selesai. Oh ya, kita acaranya besok paginya hari Minggu pagi setelah ibadah kita akan ibadah pagi. Kurang tahu Kak Noven jam berapa. Habis itu kita bersama ke Selosya. Ya. Siapa yang udah pernah? Selosya yang sekarang bukan yang dulu ya. Kalau Kak Noven dulu aja. Ya untuk biaya dibiayai oleh gereja, tapi kita boleh untuk memberi persembahan. Oke, itu ya. Dibiayai oleh gereja, tapi ada yang mau punya hati untuk memberikan janji jiwa, janji iman. Kopi Bisa memberikan ya nanti ya, yang punya kredo memberikan persembahan. Sekali jadi satu harus ikut sama.